Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana Nur Azza Afifah dari S1 Ilmu Keperawatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Saya dari kelas B semester 3. Di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan tips-tips berbisnis sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sebelumnya video ini saya buat dalam memenuhi tugas akhlak ibadah muamalah yang saya tujukan oleh dosen pengampu Bapak Iwan Setiawan. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan pengertian muamalah. Apa sih itu muamalah? Muamalah adalah semua transaksi atau perjanjian yang dilakukan oleh manusia dalam hal tukar menukar manfaat. Nah, di dalam muamalah itu terdapat prinsip-prinsip. Salah satunya dilakukan atas dasar sukarela, yaitu tanpa paksaan. Lalu tidak boleh jual benda yang diharamkan, seperti minuman keras, obat terlarang, dan daging babi, serta lain-lain. Lalu prinsipnya itu juga tidak boleh melakukan kegiatan riba. Sudah jelas ya, riba itu dilarang oleh agama Islam. Lalu tidak boleh menipu, seperti mempermainkan takaran timbangan dan kualitas barang yang akan dijual. Jadi muamalah itu ada dua jenis. Yang pertama, muamalah yang hukumnya langsung ditentukan atau ditunjuk oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Itu contohnya seperti warisan, rujuk, dan lain-lain. Yang kedua, muamalah yang tidak ditunjuk langsung. Nah, contohnya itu seperti transaksi jual beli di pasar, di supermarket, dan di Indomart. Nah, itu contoh untuk muamalah yang tidak langsung. Macam-macam muamalah. Macam-macam muamalah itu yang pertama ada jual beli. Nah, pengertian jual beli di sini adalah tukar menukar suatu barang dengan barang lain dengan tertentu. Jadi di dalam tukar menukar itu harus ada akadnya, akad. Lalu contohnya macam-macam muamalah adalah riba. Tadi sudah saya jelaskan, riba adalah cara dapat uang atau cara mendapatkan kekayaan dengan cara yang tidak halal. Jadi tidak boleh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kunci sukses berbisnis ala Nabi Muhammad. Dalam Islam, segala aspek manajemen harus sesuai dengan syariah yang mana konsep itu didasarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Konsep tersebut juga mengacu pada sistem bagi hasil yang berusaha menguntungkan kedua belah pihak. Dari abad pertengahan, umat Islam telah dikenal sebagai kelompok mahir dalam menjalankan bisnis, ilmu pengetahuan juga, serta aspek peradaban lainnya. Menurut sejarah, kaum muslimin terlibat dalam perdagangan tidak hanya di semenanjung Arab, tetapi juga ke Mesopotamia dan Afrika Barat. Hal ini kemudian menciptakan peluang untuk meningkatkan bisnis ke segala penjuru dunia. Berikut ini rahasia sukses umat Islam pada zaman dahulu dalam menjalankan usaha. Tentunya ini sesuai dengan syariah Islam ya. Nah, itu yang pertama, berangkat dari niat baik. Kalau kita ingin menjalankan usaha, kita harus dari awal tuh niatnya harus baik. Nah, yang kedua, tetapkan transaksi halal sesuai dengan surah Ali Imran ayat 130.
yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afatan wattaqullaha la'allakum taflihun. Shadaqallahul adzim. Dan artinya, hai kamu yang beriman, janganlah memakan riba berlipat ganda dan berlipat ganda, tetapi takutlah kepada Allah agar kamu berhasil. Dalam ayat tersebut sudah jelas-jelas dijelaskan bahwa kita sebagai umat muslim tidak boleh menggunakan riba dalam berbisnis, karena itu sangat dilarang oleh agama Islam. Lalu yang ketiga, selain riba, umat Islam juga perlu menghindari bisnis apapun yang berkaitan dengan barang-barang haram, seperti minuman keras, perjudian, pornografi. Itu semua dilarang oleh agama Islam. Islam juga melarang menimbun barang karena itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dan diberikan kepada yang membutuhkan. Seperti pandemi COVID kali ini, banyak sekali orang-orang yang salah menggunakan dalam berbisnis. Contohnya mereka menimbun masker yang banyak lalu dijual dengan harga yang mahal. Padahal dalam kondisi seperti ini harusnya kita saling tolong-menolong, bukannya mencari keuntungan satu pihak. Kalau seperti itu kan meresahkan. Jadi kita sebagai seorang muslim tidak boleh melakukan menimbun barang seperti itu. Lalu yang keempat, kita harus kelola arus kas. Arus kas merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan. Sebisa mungkin hindari sesuatu yang menimbulkan hutang, karena sebenarnya itu tidaklah begitu bermanfaat untuk bisnis yang dijalankan. Dan dianjurkan untuk menjual barang dengan harga yang sesuai dan mengambil keuntungan yang sedikit. Jadi kita mencari keuntungannya itu jangan yang gede-gede, karena itu dilarang. Terakhir, mulai dari hal yang terkecil. Islam mengajarkan untuk berbisnis secara sehat. Pada prinsipnya, menurut syariah, setiap usaha yang dijalankan haruslah adil dan sesuai dengan Al-Quran. Nah, berikut tadi kunci sukses Rasulullah pada zaman dahulu waktu menjalankan bisnis. Untuk tips dari saya, karena saya untuk sekarang ini tidak menjalankan bisnis, tapi dulu waktu SMA saya pernah mempunyai bisnis seperti menjual softcase, jilbab, serta tote bag. Waktu saya berbisnis itu pelanggan pada suka, karena saya lebih mementingkan kualitas barang dan harganya pelajar, karena target saya hanya ingin mengisi waktu luang dan ingin menambah uang saku. Dalam bisnis itu saya sangat mementingkan kualitas dan saya menjual dengan harga pelajar. Nah, tentu saja banyak yang berminat dan membeli dan kembali lagi untuk membeli. Tips dari saya untuk berbisnis, yang pertama, kita tuh harus bisa berkonsisten. Karena dalam menjalankan berbisnis, konsisten itu sangat penting. Jadi jangan mut-mutan jualannya tuh. Misalnya ya, hari ini saya jualan, lalu besoknya saya malas. Nah, itu jangan, karena pembeli akan kecewa. Dalam berbisnis tuh kita harus mementingkan kualitas, karena kalau kualitasnya bagus dan harganya sesuai, pasti pembeli akan beli lagi ke tempat kita, akan repurchase terus.
Lalu yang kedua, kita harus sering memposting dagangan kita di media sosial. Dan kita harus fast respon dalam menjawab pembeli. Tentunya kita juga harus ramah. Lalu jangan kita menggunakan sistem riba, tapi kita sebagai pebisnis, kita tuh harus jujur dengan pembeli dan tidak boleh membohongi. Misalnya kita membohongi kualitas. Baju ini tuh kita promosikan bahannya tebal, bagus, tidak gerah, tapi padahal aslinya baju itu tipis, nerawang. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita harus jujur mengatakan sebenarnya kepada pembeli. Dan kita sebagai pebisnis harus ramah kepada pembeli. Kan banyak sekali pembeli hanya bertanya-tanya tapi tidak membeli, tapi kita harus tetap ramah, jangan marah-marah, karena itu enggak baik efeknya buat bisnis kita. Nah, itu saja sih tips-tips berbisnis dari saya. Sekian video yang dapat saya buat. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.